Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pak Abdus Samad, bagaimana kabarnya? Pak Abdus Samad, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, baik. Untuk suara saya ini kedengaran dengan jelas apa agak Jelas sekali Ustaz. putus? Oh, baik, Jelas. Pak. Kalau jelas, baik, Pak. Nanti kita lihat aja seperlunya gitu. Karena ini peserta, ini tambahan ya, ini peserta seandainya Pak Samad sendiri ya, nanti kita Iya. lihat seiring berjalannya waktu, yang jelas sudah saya umumkan di grup, baik Tajul Arus maupun Hikam. Kalau memang pesertanya memang apa namanya, yang ikut cuma Pak Samad, berarti yang minat cuma Pak Samad sendiri. Ya, harusnya ini hanya tambahan aja. Baik, kalau memang gitu, eh, kita mulai aja Pak ya. Iya. Bisa ditutup layarnya. Ya. Untuk tulisan di layar sudah nampak jelas, Pak. Tulisan di layar sudah nampak jelas, Pak. Sudah Ustaz. Sudah, baik. Kita masuk ke Al-Hikmah, Al-Hikmatu Al-Wahidatu Al-Arba'un, hikmah yang ke-1 dan ke-40 atau 41. Karena terakhir dulu kita membahas syarah Harqawi ini kedua, bab tiganya itu ya ini tasawufuka ilama batona fika minal uyub. Kita lanjut ke tasawufuka ilama batona fika minal uyub. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufuka ilama batona. Ini sudah diterjemah dulu tapi saya baca aja. Tasawufuka ilama batona fika minal uyub khairun min tasawufika ilama hujiba angka minal uyub. Melihatnya kamu pada sesuatu atau apa-apa batona yang tersimpan apa mafika di dalam dirimu, sesuatu yang tersimpan dalam dirimu berupa minal uyubi, berupa aib-aib. Kita melihat aib diri kita itu khairun, lebih bagus minta sawifika daripada kita melihat-lihat. Engkau melihat ilama hujiba ilama pada apa-apa yang hujiba tertutup apa mangka darimu minal huyubi, dari perkara-perkara yang goib. Kita dijelaskan oleh Syekh Sarqawi yang seharusnya nggak usah dilihat. Adapun aib itu memang kita mestinya kita perbaiki. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi yarhamuhullah. Tasawufuka, melihatnya engkau ayuhal murid, wahai murid, ilama batona fika pada sesuatu batona yang tersimpan apa fika dalammu minal uyubi, dari beberapa aib anafsaniyati yang berupa aib-aib nafsu yang bersifat nafsu, karya seperti karya yaitu pengen dilihat oleh orang, dan juga wasu'il khuluqi, dan jeleknya akhlak, wal mudahanati, dan juga mengikuti kehendak orang banyak yang berdasarkan nafsu,
umumnya orang banyak itu kok diikuti. Wau biryasati dan cinta kepengen punya apa jadi pemimpin wal jahi dan pangkat. Ai tawajjah himmataka. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh tawajjah, fokuskanlah engkau himmataka tujuanmu ila zawali dalika pada menghilangkan hal-hal yang bersifat aib uyub itu tadi, yang bersifat nafsu seperti riya, suul khuluq, dahanah, ubiriasah dan jah. Biryadoti dengan cara latihan, wal mujahadati dan bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh berusaha, watola bitakhalusi dan memohon selamat minhu dari dalik dari itu penyakit aib-aib itu tadi semuanya. Wala yakunu fil ghalibi dan tidak ada fil ghalibi tidak ada apa takhallus atau bisa selamat dari penyakit hati itu semuanya aib-aib yang di istilahnya ini. Aib-aib itu kita sulit untuk bisa selamat penyakit-penyakit ini tadi. Fil ghalibi umumnya illa ala yati saikhin kecuali atas bimbingan guru kamilin yang sempurna nasihin yang ahli menasehati. Ini golibnya begitu umumnya. Ya. Umumnya orang belajar itu butuh guru. Akan tetapi apakah guru khusus maksudnya ya guru khusus. Akan tetapi apakah tanpa guru khusus bisa ini lafadznya masih memungkinkan kan fil ghalib secara umum. Tapi kalau memang Allah membukakan hati seseorang dengan tanpa guru khusus, guru umum mengaji aja, kok bisa-bisa dia mampu memanajemen nafsunya sehingga yang muncul nafsu mutmainah, nafsu amarahnya bisa ditundukkan, ya bisa-bisa saja. Ya. Biasanya memperbanyak sholawat kalau orang baca Quran dan sholawat kalau memang tidak punya guru pembimbing spiritual khusus yang dimaksud toreko khususnya. Khairun, sekarang soalnya sulit mencari itu. Baru dikata dari segi kemarin umpamanya ngaji kitab Tajul Arus. Dari satu segi saja yaitu ikut mutabaatun Nabi, ikut Nabi. Ya, itu sudah ketahuan, ngikut tidak pernah menyinggung, menghina a'rad yaitu apa? Harga diri. Ya. Harga diri seseorang tidak pernah direndahkan sama sekali, dia nggak pernah merendahkan, dan keluarganya nasabnya, keluarganya tidak pernah pura dicemooh dan atau menyinggung atau menyakiti sama sekali. Itu guru yang model begitu, yang ngikuti Nabi, yang tidak dolim terhadap yang lainnya, baru ngikuti akhlaknya secara batin kayak begitu, itu sulitnya bukan main. Ya kadang sudah diangkat jadi mursyid, tapi kadang ya kurang menghargai a'rad dan ansab atau masih dolim terhadap sesama makhluknya Allah, khususnya sama hambanya Allah. Seperti tamu, ya, itu hal yang remeh, tapi itu luar biasa salah menghargai tamu.
Biasanya kalau kami tuh sowan atau berkunjung ke orang yang eh, dianggap mursyid, yang pertama kali saya lihat biasanya adalah tentang akhlak terhadap tamu. Karena Nabi Muhammad itu tidak menyakiti tamunya. Ya. Fal yukrim dhaifahu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Memuliakan tamu. Ya, lihat aja ya, tamu dari jauh-jauh diterlantarkan dan seterusnya. Katanya melihat hatinya atau wajahnya itu seperti hewan atau bagaimana karena dia kasar di si mursid. Itu terjadi pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari pun ditegur kayak begitu, dan itu uh, mursid sempurna yang menghormati tamu, akhlaknya ikut akhlak Nabi, itu belum yang mutabatun Nabi secara doir, baru batin saja. Itu kita bisa tahu kamil apa enggak, sempurna apa. Khairan itu lebih bagus kita mau neliti-neliti, melihat secara teliti aib-aib kita, itu lebih bagus minta sawufika daripada melihat-lihat engkau ilama hujiba, pada apa hujiba yang tertutup, terhijab apa mangka dari muminal huyubi, dari alam-alam gaib, semisal min khafayal qadari, dari samar-samarnya atau seperti samar-samarnya masalah takdir. Oh, itu kamu besok akan terjadi ini kecelakaan ini. Masalah terhijabnya begitu jadi kasar seperti itu tidak jadi sebuah program kita untuk ibadah pada Allah. Tujuannya nggak seperti itu. Mending fokus pada memperbaiki air. Walatai fil ibari, dan lembut-lembutnya atau detail-detailnya ungkapan hati ya, dari kemarifatan ibarat ya. Ungkapan hatinya seorang yang marifat ya, wal asrari al ilahiyati, dan wal asri dan rahasia rahasia al ilahiyat yang bersifat Tuhan. Rahasia kok malah kita tuju amal kita zikir biar dapat asr. Oh, ini masalah rahasia ya, Allah yang menghendaki. Ya, urusannya Allah. Wal ma'arifil laduniyati, dan ilmu-ilmu kemarifatan yang langsung dari Allah. Yang bersifat walam nahumiladunna ilma. Kalau istilahnya ilmu ladun. Maka kalau ilmu ladun itu memang benar bisa sekali, maksudnya sekali itu seketika itu, sedetik itu muncul, itu bisa bang. Ilmu ladun itu berkaitan ilmu ma'rifat, ilmu tentang ketauhidan, ketuhanan. Jadi ketika turun sebuah apa namanya uh, ma'arif dari Allah, ma'arif kemarifatan tentang keesaan Allah, ya, dalam hati keyakinannya semakin tebal, hakikat-hakikat dunia ini apa ketahuan semuanya, sehingga menghasilkan ilmu-ilmu ma'rifat. Ya, walaupun sedetik itu ya bisa aja turun kalau yang dinamakan ilmu laduni. Tapi kalau ilmu syariat ya prosesnya ya ya belajar gitu ya. Masalah. Wal karamatul kauniyati, dan keramat-keramat yang bersifat keduniawian. Li'anna dzalika haddu nafsika, karena itu semuanya keramat-keramat dan sebelumnya keramat itu semuanya minal ghuyub, dan alam-alam gaib itu tadi, itu haddu nafsika, itu bagian dari nafsumu. Itu berarti kita kalau ibadah tujuannya kayak begitu, nafsu yang berperan. Walaisa limaulaka syai'un ma'ahu, dan tiada bagi Tuhanmu syai'un apa sesuatu ma'ahu beserta dengan si dalik, kalau amal kita tujuannya seperti itu.
Ya. Padahal itu keramat itu bukan tujuan, itu nggak apapun bagi Allah. Ya, maksudnya itu belum akhir. Kita belum bisa bersama Allah pada saat hanya nyampe begitu keramat-keramat. Kalau taksid habi malikah, maka janganlah engkau tuju pada zalik atau keramat-keramat itu. Tanda jadi tujuan kita itu ya malikah ditukar dengan amal-amalmu. Amal-amal kita tujuannya hanya untuk cari keramat, bukan wala tusgil, dan jangan membuat sibuk apa itu, atau wala tusgil, jangan membuat sibuk siapa engkau qalbaka hatimu biar dengan keramat-keramat itu tadi. Ini mute. Biasanya memang kenapa ini kok dinasihatkan begini oleh Syekh Ahmad bin Athaillah, ya karena umumnya orang punya keramat itu akan sibuk dengan keramatnya. Umumnya orang hijabnya itu terbuka, terkasaf, itu umumnya sibuk dengan kasaf apa yang dikasaf itu. Tapi lupa tujuannya akan kepada Allah. Itu hanya makhluk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Wala tarkun, dan jangan condong siapa engkau ilama doharolaka. Ilama pada suatu daro yang nampak apa malakat bagimu minha dari keramat-keramat itu tadi. Keramat dan saudaranya keramat itu tadi. Kita jangan sampai condong hati kita pada yang nampak dari ibadah-ibadah kita, keluar keramatnya itu, jangan sampai itu tergoda dengan seperti itu. Fainan nafsaka, maka sesungguhnya nafsumu itu fataharraku, bergerak-gerak. Apa nafsu watatlubu, dan minta apa nafsu kal karomata, keramat, ya lumrah, ya karena nafsu, ya, nafsu itu pengen dapat bagian. Kalau kita murni kepada Allah, ya dia tidak dapat bagian. Kalau tidak dapat bagian, ya marah-marah, ya jengkel gitu ya. Itu sudah marah, itu sudah sesuatu yang umum. Maka di sini biar tidak condong ke nafsu, dinasehati. Sedangkan wa maulaka, Tuhanmu itu ya yutoli buka bil istiqomati, menuntut, meminta Tuhanmu kepada kamu bil istiqomati, dengan istiqomah. Jadi, lurus aja, kita disuruh ibadah ini tujuannya ilahi anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah, bukan yang lain, lurus saja. Tapi manusia bukan malaikat, ya, maka ya kadang-kadang tetap belok, maka dinasehati, tetap belok, namanya manusia, ya. Bahkan setingkat Nabi Muhammad itu pernah berkata, sababat nih surat Hud, surat tentang istiqomah, surat Hud, fastaqim kama umirta, suruh istiqomah. Nabi itu bagaimana diperintah oleh Allah, itu sampai rambut Nabi uban. Orang uban ini itu warna putih itu rata-rata 40 tahun ke atas. Maka kemarin di Tajul Arus itu orang 40 tahun belum taubat, itu bahaya, itu sudah ibaratnya hampir separuh lebih umurnya sudah hilang kalau belum tobat-tobat lah.
Karena masa usia 40 tahun ke atas itu orangnya sudah rata-rata sudah lurus, jelek-jelek, ya. Kalau baik ya baik, tapi umumnya. Tapi bisa saja nggak begitu ya. Nah, Nabi nyampe istiqomah itu sampai rambutnya putih. Nah, kita orang biasa, dijatuh bangun, mujahadah ya untuk memerangi hawa nafsu. Ya, karena memang kita bukan malaikat yang malaikat diperintah ikut. Ya, apapun dilarang, apapun nggak mau melakukan. Itu malaikat. Wala wala antakuna, dan pastinya engkau ada di haki maulaka, menetapi melakukan hak Tuhanmu. Aula itu lebih utama bika bagimu min antaku nabi haki nafsika, daripada engkau bihaki nafsika itu menunaikan, ada siapa engkau itu menunaikan haknya nafsumu, ya. Maka di sini kalau diringkas, al istiqomatu ainul karomah, keramat yang sebenarnya ya istiqomah. Tapi kadang-kadang orang kalau dibilang kiai itu atau ulama itu keramatnya apa istiqomah, masa nggak ada yang lain selain istiqomah? Ya maksudnya yang aneh-aneh itu menghorikul ada. Ya, memang manusia sifatnya gitu. Hal kita puasa itu melakukan hal-hal yang menyebabkan istiqomah, imsak, al imsak, an muftirin, ya. Itu kita menahan dari yang membatalkan, mulai terbitnya fajar sotik sampai terbenamnya matahari, itu menahan nafsu biar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kan kayak malaikat itu la'ak lalasur bawalan naumalahum, ya, wal malakul ladzi bila abin wa la'ak lalasur bawalan naumalahum. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Nah, kalau orang puasa jarang tidur, ya. Itu kan niru sifatnya malaikat. Ada yang ditanyakan, mungkin ada. Ini nyantai karena hanya seminggu sekali. Saya bisa ikut hanya setengah jam. Oh, ini tidak wajib, nggak apa-apa. Nggak ikut. Oh, jadi hanya memperbanyak selawat. Guru yang hakiki, ya, itu sebenarnya kalau belum nemu guru hakiki ya Nabi Muhammad itu, Pak. Ya, Nabi Muhammad. Dan hakikat paling mudah dicerna itu kita tadabbur Al-Quran. Gitu. Sedangkan kita lewat sholawat, itu kasab yang paling mudah, ya, itu ya lewat sholawat. Kenapa demikian? Kalau kita bahas kasab, bahas ma'rifat. Kalau kita mau ma'rifat, kenal pada Allah, itu kan lewatnya asma wa sifat. Kalau di Thariqah kayak di Hikam itu ya, kerangka. Tapi kalau kita seandainya nggak punya guru, bagaimana mau mengamalkan Asmaul Husna? Bagaimana mau mengamalkan itu dikir yang ada asma-asma Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Nah, itu kan jadi dikir umum akhirnya. Bagaimana? Lah, maka beberapa torekoh yang mengkhususkan dengan sholawat, bahkan itu sebetulnya bisa umum tanpa ikut torekoh pun, itu Nabi Muhammad itu sudah apa?
diberikan Allah asma-asma dan sifat-sifat sebagian saja ya, yang itu mirip-mirip dengan asmanya Allah. Seperti di lakoja itu, lakoja kum rasulum min anfusikum azizun. Azizun itu kan namanya Allah kan, Al-Aziz. Alaikum ya. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf, ar-rauf namanya Allah tapi jadi juga diberikan kepada Nabi Muhammad. Rahim, Allah ar-Rahim, Nabi ar-Rahim. Nah, kok Nabi juga Rahim karena ini menjelaskan laqad ja'akum rasulun. Ya, telah datang kepadamu, kalau konteksnya pada saat itu ya orang Arab, rasulun min anfusikum. Ya, Rasul dari golongan kalian, kalau lebih luasnya dari golongan manusia. Nah, dari sini asma-asma itu dianugerahkan Allah lewat Nabi Muhammad. Maka kita kenal Allah lewat Nabi Muhammad, lewat solawat yang kita baca itu bisa. Tapi solawat itu terbagi dua ya Pak ya. Solawat yang bersifat ubudiyah seperti maksurat, solawat yang maksurah seperti solawat Ibrahimiyah. Itu untuk ibadah murni kayak di sholat, kayak gitu ya. Itu kayak di sholat itu kita kan tahiyat itu sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sama sholli ala sayyidina Ibrahim. Perdebatan masalah sayyidina panda itu urusan yang mendebatkan. Yang jelas di hadis nggak ada sayyidina, iya memang. Tapi sayyidina di hadis lain memang ada. Itu masalah lain, kita nggak bahas perdebatan itu. Yang jelas ada di hadis. Masalah hadis, apa masalah uh, sholawat Ibrahimiyah. Ini untuk ibadah-ibadah yang tidak nyebut sifatnya Nabi dan asmanya Nabi atau menyebutnya terlalu sedikit. Ada sholawat itu lil wusul atau sholawat lil ma'rifah untuk kenal. Apa ya sholawat-sholawat yang nggak kesebut di hadis itu. Contohnya apa namanya sholawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan apa maksudnya Aisyah Muhammadin al-Fatihi lima kulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah itu kita lihat ini dengan sholawat hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad itu kan nggak tersebut sifatnya Nabi dan asmanya Nabi selain asma Muhammad gitu. Lah kalau di sini ada sifatnya Nabi untuk kenalan soalnya. Al-Fatihi lima ubli. Yang membuka bagi sesuatu yang tertutup, yang ditutup, yang digembok. Ya, hijab-hijab ini perantara terbukanya lewat Nabi. Al-Fatimi lima sabab. Yang menutup dari kerasulan kenabian yang terdahulu. Ini kan kita kenalan, oh Nabi punya sifat begitu. Fatimul Ambiya, Fatamul Ambiya ya. Nasirul haq bil haq, menolong kebenaran dengan kebenaran. Dan menolong kebenaran dengan Allah. Bantuan Allah. Wal hadi ila suratikal mustaqim. Dan Nabi Muhammad punya asma al-hadi mirip dengan namanya Allah. Karena kita tanpa mengikuti Nabi, ya mustahil bisa mengikuti Allah dalam bahasan syariat ya. Kita pengen ikut Allah, tapi nggak mau ikut hadis dan nggak mau ikut Quran yang dibawa Nabi, ya mustahil gitu ya, nggak bisa. Nasiratikal mustaqim. Dan seterusnya ada sholawat nariyah, wasoli sholatan kamilatan wasalim salamatan ala Sayyidina Muhammad tanhalu bil uqad
yang mana sholawat dengan Nabi Muhammad itu bisa membuka tanhalubihi ukot, ikatan-ikatan, maksudnya masalah-masalah jadi lepas, jadi ketemu solusinya. Watan fariju bihil kurab, dengan Nabi Muhammad, wasilah Nabi Muhammad, jadi bahagia apa kesusahan-kesusahan, kerupakan, kesempitan-kesempitan. Waktu kedobil hawaid, hajat-hajat dengan Nabi Muhammad, wasilah Nabi Muhammad, dikabulkan, ditunaikan. Waktu nalubihi ini dan seterusnya. Ini kita kenalan dengan sifat-sifatnya Nabi, ya. Kalau kita ma'rifatullah, kenalan dengan asma dan sifatnya Allah. Tapi kalau kita lewat sholawat, kenalan Allah lewat sifat asma dan sifat-sifatnya Nabi. Sholawat itu. Maka nggak usah dipertentangkan masalah sholawat yang nilai apa, yang ciptaan ulama dan apa yang di uh, yang ada di hadis atau diucapkan oleh Rasul itu nggak usah ditentangkan, karena memang ada fungsinya sendiri-sendiri, ada hikmahnya sendiri. Jadi kalau untuk ibadah dalam arti untuk sholat dan seterusnya, ya sholawat Maria nggak bisa. Tapi kalau untuk kenalan sifat, untuk makrifat, kenalan sifat-sifatnya Allah, sholawat-sholat yang maksurah itu sulit juga, karena tidak disebutkan sifat-sifatnya. Begitu. Untuk tadabbur sulit juga, karena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hanya gitu aja. Terus shollallahu ala Muhammad, apa yang mau ditadaburi gitu. Ya, dilafatnya sulit, dilafatnya. Begitu. Itu sholawat. Adapun Quran itu memang sejatinya tadabbur daripada uh, kenal terhadap Allah itu lewatnya ya kalamullah, itu langsung, frekuensinya langsung dalam Al-Quran. Cuma untuk mempelajari, mentadaburi Al-Quran ini bagi orang yang awam itu memang masih sulit, ya. Paling enggak itu jadi wiridnya lah, wirid dengan baca. Imam Nawawi membagi kriterianya. Bagi yang tidak fokus pada tadabbur, maka perbanyak menghatamkan Al-Quran. Ya, ya sebanyak-banyaknya, bisa 3 hari sekali, 1 minggu sekali, terus 2 bulan sekali. Akan tetapi bila mana fokusnya pada tadabbur, ya tidak usah tergesa-gesa hatam, ya, tapi fokus pada menyelami makna-makna. Ya, makna banyak sekali dari segi riwayat, dari surah, dari segi makna bahasa, ijaz lugawi, dan macam-macam. Dua itu tinggalan yang umum bisa diamalkan, dan mudah nyampainya kepada Allah, ya, lewat Rasulullah, itu mudah, paling mudah bagi yang tidak mempunyai guru khusus, ya, belajar dikir secara khusus. Yang dikirnya dikir Quran itu dan dikir sholawat. Kalau sholawat saja penjabarannya ya bisa, menurut seksi ini bisa, tapi penjabarannya kurang luas bagaimana dalam Al-Quran. Ya. Apa ada sholawat khusus untuk istiqomah? Ya. Salat itu bebas Pak ya. Kalau di Sadiriyah misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil umi wa ala alihi wa sallim. Bisa juga sholawat nariyah atau sholawat, kalau di Sadiriyah tidak ada. Itu lain, ya. Ya, sholawat fatih itu juga
umum ya. Cuma di dalam Thariqah Tijaniyah itu saya mengatakan yang diberi adalah Syekh Ahmad At-Tijani. Tapi di riwayat lain di kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani itu bukan Syekh Ahmad uh, Tijani, jadi dipakai umum bisa juga itu ya, selawat Fatih ya. Kalau yang panjang lagi salat umum itu selawat Ibnu Masis ya, miliknya gurunya Syekh Abil Hasan Asadili. Itu isinya mengupas tentang sifat-sifat Nabi ya, panjang ya enggak. Kalau selawat nariyah kan itu masih berkaitan dengan duniawi gitu ya. Ini panjang nggak ada kaitannya dengan dunia sama sekali, ngomongnya tentang kemakrifatan semuanya. Itu nggak apa ketauhidan dan kemakrifatan. Itu selawat Ibnu Masih. Tapi agak panjang itu lembar. Kalau selawat Fatih bisa diberkata baca berkali-kali 1 jam, kalau selawat Ibnu Masih paling hanya berapa kali, 10 kali atau sudah lelah mungkin ya, karena panjang. Biasanya cuma baca sekali, 2 kali sehari itu. Merenungi maknanya, maknanya tentang hikam ini dan semuanya hikam terusan kitab-kitab Syamsul Athaillah dan kitab-kitab golongannya Syadziliyah ini muaranya kalau diringkes jadi sholawat yang mudah dipahami itu sholawat Ibnu Masis, puncaknya di sana ya, tentang hakikat Allah, hakikat Nabi Muhammad, sholawat Ibnu Masis bisa dilihat di Google apa sih sholawat Ibnu Masis. Itu sholawat lain-lainnya masih berputar pada apa melunasi hutang, masih berbau dunia lah. Nah, tapi itu murni tentang ketauhidan. Apalagi ya, kalau selawat yang enak ditadaburi yaitu Ibnu Masih sebabnya. Apalagi pertanyaan. Bisa Pak dengan tafsir. Makanya saya Quran untuk Quran ini kalau awam itu kalau Imam Nawawi menganjurkannya dipakai untuk sering hataman Pak. Itu tadaburnya karena memang ilmu alatnya kurang ya. Itunya dapatnya datar masih. Tadaburnya belum. Bisa dengan tafsir-tafsir tapi dapatnya itu ya dari penafsiran orang itu bukan dari kita. Ya itu tidak masalah lah. Memang kita juga bahasa Arab itu tetap baca tafsirnya orang ya. Itu cuma dikhawatirkan itu kan apa namanya ada salah paham gitu ya. Kalau kaidah-kaidahnya kurang itu khawatir salah paham berbahasa Arab. Jadi boleh juga boleh pakai tafsir-tafsir terjemah boleh. Cuma lebih dianjurkan memperbanyak kata. Ya. Kalau bagi orang awam tentang memahami Al-Quran. Itu Imam Nawawi. Ada ditanyakan lagi? Kita baca selanjutnya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Al-Hikmah Tasaniyatu wal Arba'un, hikmah yang kedua dan ke-40. Al-Haqqu laisa bimahjubin anka innamal mahjubu anta anil nadhari ilaihi. Allah yang hak tidak terhalang terhijab anka darimu, innamal mahjubu anta anil nadhari, akan tetapi yang terhijab terhalang anta engkau sendiri dari anil nadhari ilahi, terhalang dari melihat pada Allah ilaihi. Idlau hajabu syai'un, karena seandainya terhijab oleh Allah, apa terhijab atau menghijabi, menutupi Allah pada Allah apa sayun sesuatu, la satarahu, pastinya Allah akan
Para satarahu mahajabahu, la satarahu pastinya akan menutupi Allah, apa mahajabahu sesuatu yang menutupi Allah. Mustahil Allah itu dikuasai atau tertutup oleh makhluknya, walau kana lahu syatirun, dan seandainya ada bagi Allah itu penutup, walakana diwujudi hasirun, pastinya ada bagi wujudnya Allah itu terbatas, hasirun. Wa kullu hasirin di syai'in, dan setiap suatu yang terbatas di syai'in pada sesuatu, fawalau qahirun, maka sesuatu itu lahu bagi kullu hasirin, ya, bahwa maka setiap yang membatasi itu lahu bagi syai', bagi sesuatu itu qahirun, itu berkuasa, karena dia bisa menutup. Bila mustahil Allah dikuasai makhluknya itu karena ditutupi makhluk yang mustahil. Maka penjelasannya begini. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, yarhamuhullah, al-haqqu ta'ala, Allah yang maha hak. Ta'ala, maha tinggi Allah. Laisa bimahjubin, itu tidak bisa tertutup, terhalang. Laisal hijab wasfan lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa hijab itu berupa wasfan, berupa sifat lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu nggak punya sifat terhijab, enggak. Allah hijab menutupi, apa namanya, al-hijab nggak punya sifat kayak begitu. Allah tertutup, nggak ada. Wa inamal mahjubu, akan tetapi yang tertutup, ai al-mutasifu bil hijab, yang disifati tertutup, terhijab, anta, engkau, disifatikan nafsaniati, yaitu dengan sifat sifat yang bersifat nafsu, ya, karena aninadori, kita dengan nafsu kita terhalang, aninadori terhijab, aninadori pada melihat ilahi pada Allah. Wa in aradta al-wusula ilaihi, fa in aradta, maka jika lo menghendaki engkau al-wusulah, nyampai lagi pada Allah, wa tuqulah fi, dan masuk di sisi Allah, di hadrat Allah, fabahas, maka bahaslah, fokus membahas an-uyubi nafsika, dari kekurangan-kekurangan nafsumu, dirimu, aib-aib dirimu. Kita bahas wa'al dijha, dan obatilah engkau pada aib-aib nafsumu, tasil ilaihi, maka nyampe usul engkau ilaihi pada Allah, waktu syahid bulat, dan musyahadah atau nampak atau melihat siapa engkau kepada Allah bibasyirotika, dengan mata hatimu, bukan dengan mata fisik, ya. Sumastadallah, kemudian mengambil dalil, membuat dalil siapa penulis, ala nafil hijabi, atas terhilangnya hijab Allah itu, anir robi, dari Allah. Biqaulihi idlau hajabu syai'un, idlau hajabahu syai'un, karena dengan ucapannya penulis, yaitu Syekh Ibnu Athaillah, kalau idlau hajabahu syai'un, karena seandainya menghijab pada Allah apa sesuatu, syai'un, rasa torohu mahajabahu, maka pastinya menutupi pada Allah apa sesuatu itu, aja bahwa yang menutupi sesuatu itu pada Allah, ya, mustahil makhluk bisa mengalahkan Allah, menutupi Allah. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan. Wadufia bidalika, dan ditolak atau dibantah. Bidalika, dengan ungkapan idlau hajabahu. Jadi penulis ini sebenarnya membantah mustahil sesuatu itu bisa menghijab Allah. Ma yutawahamu, apa yang normalnya dianggap, diduga, apa ma
namanya. Min adam istiqalatil hijabi, yaitu dari ketidakadanya apa tidak mungkinnya tertutup atau terhijab Allah itu dihaki dalam haknya Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin terhijab. Li'anal hijabah innama yatahidu uludoma wa sa'u. Karena sesungguhnya hijab itu yang bisa mengambil menjadikan hijab al udoma hanya para pembesar waruasau dan pembesar. Berarti yang jadi pimpinan, yang jadi al-azim ini Allah apa makhluknya? Ya, kalau Allah, ya berarti Allah yang menghijab, bukan apa namanya ya, makhluk yang menghijab Allah, nggak mungkin. Ya, kalau logikanya begitu. Bahwa yumbi'u anir ribati. Adapun hijab ini tadi yumbi'u itu menceritakan atau memberitahu apa hijab ini tadi. Anir ribati, dari tingginya yang dihalangi, yang dihijabi. Jadi dari sini kenapa yang bisa menghijabi itu para udoma dan ruasa? Ini menunjukkan kalau hijab itu yang bisa melakukan ya yang tinggi derajatnya anirifati. Wa yushiru bil automati. Dan juga tentang hijab ini memberi rasa atau memberitahu gitu aja bil otomatis terhadap keagungan yang menghijab. Ya, masa makhluk agung, ya Allah, famin aina ja'an naqsu, maka dari mana itu bisa ditambahi hu ya. Famin ja'ahullah, famin ja'ahun naqsu itu. Maka dari mana datang pada Allah an-naqsu, sifat kurang, sifat kurang. Allah itu sifatnya sempurna, kok kurang karena masih terhalang kalah dengan makhluk. Wa hasilut tafi annahu law hajabah. Inti inti daripada bantahan ini, ya, bantahan Syekh Ahmad Natailah, anahu sesungguhnya ini sya'an, tidak usah diartikan. Lau hajabahu, sungguhnya lau hajabu sya'an, seandainya Allah apa sesuatu itu menutupi Allah, kama huwa sya'nul udama'i, sebagaimana itu urusannya para pembesar, la satarahu, maka menutupi saya sesuatu itu pastinya menutupi pada Allah. Nah, gimana? Berarti yang besar, yang adim lah malah makhluknya. Nah, intinya begitu. Itu kan nggak mungkin terjadi. Yang adim itu Allah. Pada Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Satu pun tidak ada yang bisa menyamai Allah. Nah, kok ini makhluk malah bisa melebihi? Nggak mungkin. Lakana liwujudihi aidatihi, ya, hasirun pasti bagi wujudnya zatnya Allah, asrun itu terbatas oleh penutup penghalang itu.
Itu kan nggak mungkin terjadi. Listislamis satri inhisar al-masturi. Karena tetapnya penutup, ya, atau terjadinya tutupan ini, penutup, inhisaral masturi itu menjadikan apa namanya, terbatasnya apa yang inhisaral masturi, terbatasnya apa yang ditutupi, yaitu Allah. Jadi terbatas kalau itu zatnya Allah. Itu tak mungkin terjadi fihi dalam al mastur. Wa kullu hasirin lisain fawalau qahirun, dan setiap sesuatu yang membatasi lisain pada sesuatu bahwa maka kasir ini kul kasir yang membatasi lau bagi si syek, sesuatu itu qahirun, dia berkuasa. Tak mungkin makhluk menguasai Allah. Li'annahu yamna'uhu, karena setiap yang membatasi itu yamna'uhu menghalangi pada sesuatu yang membatasi itu mimma wara'ahu, dari apa yang ada di belakang hasil itu tadi. Jadi kalau sudah terbatas, belakangnya sudah tidak tahu. Namanya kita tertutup tembok, ya belakang tembok umumnya ya kita tidak tahu karena terbatas tembok itu tadi. Rumah kita dan rumah tetangga terbatas tembok, ya kita tidak tahu apa yang ada di rumah tetangga. Secara umum begitu. Itu logikanya. Terus kita lanjut. Wayak suruhu, dan membatasi apa pembatas hulu hasirin tadi yang membatasi Allah, itu membatasi pada Allah atau pada sesuatu di sini ya. Ala mahalihi, membatasi tempatnya. Suatu itu akhirnya terbatas karena di tembok itu tadi. Wa ja'aluhu fi asri qabdatihi, dan menjadikan apa hasir yang membatasi itu pada sesuatu yang dibatasi. Fi asri qabdati, dalam asri ini tawanan ya. Tawanan genggamannya si hasir yang membatasi. Mustahil Allah dikuasai, digenggam oleh makhluk karena tertutup. Watahta hukmi, dan di bawah hukumnya si hasir yang membatasi. Wadali kalasi fi'aqihi ta'ala, dan itu semuanya tidak sah. Apa itu semuanya fi'aqihi, dalam tidak benar itu fi'aqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Likaulihi fi kitabihi, karena ucapannya atau firman-Nya Allah dalam kitab Al-Qur'an, wa wal qahiru fawqa ibadih. Ini ismun min asma'illah, dan Allah itu Al-Qahir, yang berkuasa di atas makhluk apa hamba-hambanya. Maknanya fauqiyata makanatin, yaitu berkuasa fauqiyata makanihi, kanatin makanihi, maksudnya berkuasa dengan sifat apa, dengan sifat tingginya derajatnya Allah, dan jalali, dan agungnya sifat agungnya Allah itu berkuasa. Lamakanin, bukan secara fisik tempatnya, itu bukan.
Ingkul kaifa ju'ilah. Jika engkau berkata, maksudnya kau membantah. Ini jadi debat ini. Kaifa ju'ilal hijabu malzuman was apa namanya? Wasidru laziman. Bagaimana eh, dijadikan apa al-hajbu apa al-hijabu hijab itu malzuman dijadikan sebagai dampak akibat wasitru dan dijadikan apa penutup itu laziman sebagai apa sebabnya sebab akibat ma'anna al-hajbah ya, disertai oh, bahwasanya hijab wa asyitru uh, hijab itu adalah juga semakna sinonim dengan kata-kata siter. Bagaimana menjawab pertanyaan yang model begini? Tapi di sini biasanya asatru semuanya ya. Ya, ya apa namanya? Bisa dibaca sitru, bisa satru, tapi biasanya di sini menggunakan wasatru. Satru lasiman manal hajba wasatru. Nah, kenapa di sini kok yang hijab itu sebagai dampak akibat, sedangkan satr itu sebagai sebab. Padahal kalau secara umum ma'anal hajba wa satru. Hajab itu ya satr sinonim, sama-sama nutupi. Gimana ini bedanya? Bedanya hajab dan satr itu bedanya apa? Baik, dijawab oleh Sarkowi. Seperti kemarin ada pertanyaan antara kasuf dan ma'rifat itu bedanya apa? Kultu berkata siapa Sarkowi. Ma'anal hajbi innama yushiru fil urfi bima taqaddama. Adapun makna hijab penutup, innama yushiru sungguhnya itu memberi pengetahuan tentang fil urfi secara adat, kebiasaan, apa hajab memberitahu bima taqaddama tentang suatu yang telah lewat keterangannya. Apa itu minar rifati? Memberitahu tentang tingginya ada yang menutupi. Menghijab itu berarti yang melakukan hijab ya apa namanya? Yang satunya tinggi, yang satunya rendah derajatnya wal azumati. Ya, yang menghijab tinggi derajat, yang dihijab di bawahnya derajatnya. Itu mengenai derajat. Masalah hajat. Walau syuruh bihasril majubi, tapi dia tidak memberi pemahaman lafaz hajab itu terhadap terhadap sempitnya atau terhalangnya sesuatu yang terhijab. Wa makna satri adapun makna lafaz satr al-aks itu kebaliknya, yaitu kalau satr itu jelas dia menjadi sempit, terhalang oleh satr, atau kita dalam masjid dihalangi perempuan laki-laki dengan satir, ya udah berarti masjid itu nggak bisa dipakai untuk wanita berkeliling sana sini, terhalang oleh penghalang yaitu satir. Tapi kalau hijab itu tentang sifat, ya
belum tentu terhalang secara fisik, begitu, secara tempatnya. Ya. Itu masalah hijab dan sator. Terus ditambah lagi, keterangannya ditambah wa makna bahwa maka sater itu tadi bahwa ladhi yalzamuhu itulah yang menyebabkan hijab, sater itu tadi. Waladhi yalzamuhu sater ini yang menyebabkan hijab. Ya. Jadi kalau tersater, terhalang, dan secara fisik itu juga secara sifat nanti berakibat ya mata juga sulit untuk memandang karena terbatas. Jadi itu ter menjadi lazimnya, malzumnya. Ma'an hisaril mahjubi sertai dengan terbatasnya sesuatu yang terhijab. Fa ja'ala laziman bisar tiatil ula fajuila maka dijadikan apa sih? Sater laziman itu penyebab. Besar tiatil ula di syarat yang pertama. Kalau kita buat apa namanya kalimat bersyarat itu sebab itu sartiyah al ula itu namanya yang disertai huruf syarat biasanya. Ada pun akibatnya liuja'alah untuk dijadikan apa sih sater ya, malzuman ya, suatu yang diakibatkan akibat disaniati dalam dampak daripada syarat yang kedua atau akibat. Ini nyebutnya asartiyah al-ula, asartiyah al-saniyah, maksudnya syarat jawab gitu aja. Ya. Wal makna, adapun maknanya la anna naulau nazarna ila ma taqtadihi, kita seandainya mau angan-angan ilama taqtadihi adomatuhu, apa angan-angan terhadap apa taqtadihi yang menuntut pada apa adomatu sifat keagungannya Allah subhanahu ma suci Allah min subutil hijabi dari tetapnya hijab. Jadi berkaitan dengan keagungan Allah, kalau umpamanya Allah itu terhijab, pastinya berarti lakana lahu, pastinya ada lahu bagi Allah apa satirun, ada penutup. Jadi ini sebab akibat. Ya. Kalau ada hijab ya ada satir. Gitu. Karena satir itu penyebab dari hijab itu tadi lazim dan malzum. Maka dari sini fatal yaro maka jelas beda atau jelas apa al muqaddam wa tali sebab dan tali dan akibat ya pihak tawili dengan penjelasan ini apa namanya bedanya antara hijab dan sater. Sater itu penyebab sehingga munculnya hijab gitu. Ya qulu Syaji ghafarallahu lahu, berkata beliau Imam Syaji, karena aula min hada kullihi
Ini kritik. Ada. Itu lebih utama daripada mengatakan ini semuanya ini tadi. Kulihi laukola seandainya berkata Imam Ahmad bin Athaillah, al-haqqu laisa bimahjubin bihijabin. Itu aja yang lebih jelas kalau Allah tidak bisa terhijab dengan hijab. Jadi li'anahu karena Allah laisa kamislihi syai'un, karena Allah tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Itu lebih jelas, lebih aula menurut saya Syafi'i ini tadi. Jadi kita lihat omongannya kalamnya Syekh bin Athaillah ini menggunakan dua kata yang dianggap membingungkan menurut ini, ya, antara kata-kata satirun dan mahjubun, ya. Ini kayak sinonim. Jadi penjelasannya bagaimana ini antara satir dan mahjub ini dijelaskan tadi panjang lebar, ya. Itu jelas beda. Tapi biar nggak membingungkan, menurut kritiknya ini seharusnya kalamnya al-haqqu laisa bimahjubin bihijabin li'annahu laisa kamitslihi syai'un. Itu nggak panjang-panjang. Wallahu alam bisawab, ada yang ditanyakan? Sudah tadi banyak yang bertanya, ya. Saya kira cukup. Ini minggu sekali, ya. Ini secara bahasa saja dari bantahnya terjadi perdebatan. Ya, intinya kan sudah lewat di awal tadi, ya, tidak mungkin Allah terhijab, itu aja, ya. Intinya dengan suatu hijab. Baik, Pak Marfa, Pak Nanang, Pak Muhammad, Pak Kandi, Pak Febri, Pak Ayo, Pak Bil, Pak Abdul Malik. Itu cukup, ya. Saya kira cukup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.